Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai manajemen proyek bagian scope management. Topik yang akan dibahas kali ini adalah scope statement, praktek, tools, dan teknik untuk menetapkan ruang lingkup proyek. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Jadi pada video kali ini akan ada 3 orang yang muncul. Pertama-tama saya, Yusrina Sausan, dan kemudian akan ada teman saya, Muhammad Maulana Yusuf, dan Glenn Frederick Tamunan. Pertama-tama adalah definisi dari scope atau ruang lingkup itu sendiri. Nah, ruang lingkup atau scope adalah semua proses dan pekerjaan yang dimaksudkan untuk menciptakan produk atau hasil proyek, baik yang disampaikan, deliverables, ataupun yang tidak disampaikan. Dalam PMBOK sendiri, istilah scope atau ruang lingkup itu dapat merujuk pada 2 hal, seperti yang sudah ada di PPT ini. Yang pertama ada produk scope dan ada project scope. Produk scope adalah fitur-fitur dan fungsi yang akan menjadi karakteristik dari produk, service, atau hasil dari proyek itu. Dan kemudian kalau project scope adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan untuk mendeliver produk, service, ataupun hasil yang memiliki fitur dan fungsi yang telah ditetapkan. Nah, scope sendiri memiliki input, tools, dan teknik, dan juga output. Input dari scope manajemen adalah Project Management Plan dan Project Charter. Dua dokumen ini akan menjadi rujukan dalam menentukan scope. Jadi, scope yang ditentukan pastinya harus sesuai dengan Project Management Plan dan Project Charter yang sudah ada. Kemudian, input dari scope management plan ini juga ada Enterprise Environmental Factors, yaitu budaya organisasi, infrastruktur, kondisi pasar, ataupun hal-hal lainnya yang dapat memengaruhi proses penggalian kebutuhan yang berhubungan dengan lingkungan enterprise perusahaan. Kemudian juga ada Organizational Process Assets, yang berupa kebijakan prosedur, informasi historis, ataupun pembelajaran dari proyek sebelumnya yang terkait dengan proses pada organisasi tersebut. Output dari scope management plan sendiri adalah scope statement. Nah, scope statement ini apa sih? Scope statement adalah deskripsi dari produk atau ruang lingkup produk atau proyek yang akan dilakukan. Dan juga scope statement ini berisikan dengan asumsi dan juga kendala-kendala yang ada pada proyek tersebut. Selain itu, scope statement juga memuat kriteria yang telah disetujui user terhadap produk ataupun hasil dan juga informasi-informasi mengenai deliverables dari proyek tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Yusuf. Saya di sini akan menjelaskan apa itu tools and teknik dalam scope management proyek ini untuk menentukan ruang lingkup. Jadi untuk tools and technique of plan management scope sendiri di sini yang pertama ada expert judgment, di mana expert judgment ini merupakan pertimbangan dari ahli baik individu ataupun kelompok dengan pengetahuan khusus atau pelatihan yang sudah dikuasainya. Nah, expert judgment ini tuh biasanya digunakan ketika memiliki project-project yang sama sebelumnya. Terus selanjutnya yang kedua ini ada data analisis di mana dia tuh mempresentasikan data yang sudah ada, yaitu dengan melakukan peninjauan dan penilaian informasi terdokumentasi yang relevan. Misalnya kita di sini mau membuat aplikasi kasir online. Nah, di klien kita ini tuh biasanya itu apa aja sih yang digunain buat melakukan transaksinya, kayak pastikan mencatat penjualan dan pembelian, berapa banyak yang terbeli produknya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu cara buat melakukan data analisis. Nah, yang ketiga ini adalah meeting, di mana kita dapat bertatap muka secara langsung dengan klien kita dan juga dapat mendiskusikannya. Ini tuh lebih fleksibel sedikit ibaratnya. Nah, selanjutnya ada product analysis, di mana product analysis ini melakukan breakdown supaya produk kita ini tuh memiliki value untuk kliennya.
Nah, terakhir itu ada alternative identification, yaitu teknik yang bisa digunakan namun yang bisa menjadi alternatif bagi kita semua, seperti ada brainstorming, ada lateral thinking, proof of concept, ada prototype juga. Nah, itu adalah beberapa teknik yang bisa kita gunakan dalam menentukan ruang lingkup proyek ini. Untuk ruang lingkup proyek yang sudah kita tentukan akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Glenn, NRP 052184 05 kali 778. Saya akan menjelaskan tools dan teknik yang kami pilih dalam proyek sistem kasir ini, yaitu ada 3: expert judgment, alternative identification, dan meeting. Pertama kita memilih 3 itu. Pertama kita itu sistem kasir yang kita buat itu kita asumsikan bukan untuk dijual, melainkan permintaan dari suatu klien atau perusahaan. Nah, karena itu merupakan suatu permintaan dari klien personal tadi, jadi expert judgment ini sangat bagus karena proyeknya memerlukan pertimbangan dari ahli, baik individu atau kelompok dengan pengetahuan khusus, atau pelatihan tentang analisis bisnisnya, kebutuhan elisitasinya, analisis kebutuhannya, dokumentasi kebutuhannya, kebutuhan proyek dalam proyek sistem kasir yang ada sebelumnya. Nah, terus untuk meeting. Nah, untuk meeting ini tim proyek itu dapat menghadiri pertemuan untuk mengembangkan rencana manajemennya. Peserta yang dapat hadir itu dapat siapapun yang bertanggung jawab atas prosesnya, terus proses yang sesuai kebutuhan pembuatan sistem kasirnya. Dan yang terakhir itu alternative identification. Alternative identification itu diperlukan untuk menghasilkan pendekatan yang berbeda untuk melakukan pekerjaan sistem kasir ini, sehingga tim dapat melakukan brainstorming, berpikir lateral, terus membuat prototype, kertas pendekatan dalam membuat sistem kasir tersebut. Nah, sehingga kita mendapatkan scope statement, yaitu aplikasi kasir yang dibuat untuk memenuhi permintaan dari klien itu sendiri, dan sistemnya itu kita diskusikan dengan klien itu sendiri.